Setelah Indonesia, Filipina, dan Nepal, kini giliran Prancis yang meniru gaya demo di Indonesia. Sebelum kita bahas negara Prancis, kita lihat nih negara Nepal lebih parah dari Indonesia guys. Kenapa enggak? Mereka itu sak rakyatnya lebih berani dari rakyat Indonesia. Bener gak? Pemandangan miris demonstrasi rusuh di Nepal, menunjukkan para menteri dan keluarganya terpaksa dievakuasi menggunakan helikopter. Bukan duduk di dalam, melainkan menggantung di udara menggunakan tali seling. Polis! Yes! Hey! What's that? Hey! 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 Sementara demo, Block Everything, guncang Prancis, juga terinspirasi dari Indonesia? Tanda tanya nih guys, mirip dengan demonstrasi di Indonesia Agustus lalu. Unjuk rasa di Prancis ini merupakan luapan kemarahan rakyat terhadap elit politik di pemerintahan Presiden Emmanuel Macron dan rencana pemotongan anggaran publik. Pihak berwenang Prancis mengerahkan lebih dari 80.000 personel keamanan di seluruh negeri, menyingkirkan penghalang dan menyemprotkan selang air ke arah demonstran. Sementara ketegangan meningkat di beberapa wilayah. Di Paris, polisi anti huru-hara secara berkala menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokan terjadi di sela-sela protes di dekat pusat perbelanjaan, Châtelet di pusat ibu kota, dan petugas pemadam kebakaran memadamkan kebakaran yang terjadi di sebuah gedung di dekatnya. Gerakan Block Everything telah dibandingkan dengan pemberontakan Rompi Kuning yang pecah pada tahun 2018 sampai tahun 2019 akibat pajak dan biaya hidup yang memaksa Macron untuk membuat konsesi kebijakan yang menghabiskan biaya miliaran euro. Hari itu demo di Indonesia, geng. Sekarang dekat Nepal pula. Apa cerita? Tengah panas, geng. Sekarang Nepal. Demo besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk menunjuk perasaan kepada kerajaan Nepal. Dikatakan pendemo-pendemo yang datang melakukan aksi rusuhan tu adalah daripada generasi muda sebagai tanda protes kepada kerajaan. Apa kerajaan diorang buat? Dikatakan juga kerajaan Nepal telah pun menutup 26 platform media sosial. Itu yang buat generasi muda tu jadi marah. Tapi yang sebenar-benarnya yang membuatkan diorang marah tu adalah kegagalan kerajaan Nepal mentadbir urus negara. Isunya sama juga dengan demo-demo sebelum ni yang dilakukan oleh negara-negara lain. Rakyat ditindas, koruptor, rasuah berleluasa, tiada langsung peluang pekerjaan, negara makin miskin, rakyat makin susah, kebuluran di mana-mana. Itulah salah satu punca Nepal mengamuk. Tapi yang gempaknya kerajaan Nepal ni, geng, selepas masyarakat mengamuk buat demo, kerajaan Nepal terus cepat-cepat undur diri daripada kerajaan. Hebat. Adalah sebiji dua negara tu, geng, dah kantoi, geng. Makan rasuah, makan hasil rakyat, tak tahu malu, tak nak letak jawatan, tak nak tarik diri, siap nak bela diri lagi, geng. Masih lagi nak pertahankan jawatan, masih lagi nak pertahankan kuasa. Ingat, wahai menteri, rakyat tak tidur, rakyat sentiasa memerhati. Lepas protes Gen Z dekat Nepal, sekarang ni berlaku satu lagi protes dekat France yang dipanggil sebagai Block Everything Protest. Protester melakukan road blockades, transport stoppage, strikes dan juga public disturbance. Semua ni berlaku lepas Macron melantik Sébastien Lecornu, iaitu dia punya close ally sebagai Prime Minister, lepas Prime Minister yang lama meletak jawatan lepas mendapat vote of no confidence. Protester menyatakan ketidakpuasan hati dan menyuarakan kemarahan terhadap polisi kerajaan yang dilihat sama sahaja dan tidak membantu rakyat dengan budget cuts dan juga political elites yang seperti disconnected dengan hardship of daily life.
Pihak berkuasa dah letakkan 80,000 polis dan juga gendarmerie nationwide untuk mengawal demonstration dan protes daripada rakyat. Di Paris sahaja sebanyak 6,000 polis telah dimobilis untuk mengawal keadaan. Sebanyak 300 tangkapan telah dibuat dan dalam report lain mengatakan 450 orang telah ditangkap as the day progress. Ini bukan di Indonesia, tapi ini di Nepal. Kalian bisa lihat betapa saat ini banyak banget negara yang sedang menangis ya, betul-betul kayak udah nggak tahan lagi sama pemerintahan yang benar-benar korupsi. Dan ujung dari demonstrasi besar-besaran yang telah melenyapkan 19 nyawa yang tidak bersalah, akhirnya Perdana Menteri Nepal yaitu KP Sharma Oli mengundurkan diri dari ini tanggal 9 September. Narasi yang muncul adalah Gen Z katanya marah karena pemerintah ngeblok atau ngeban 26 sosial media. Alasannya dari pemerintah katanya karena si 26 sosial media ini tidak comply dengan peraturan pemerintah di sana. Tapi netizen membantah itu semua dan bilang ini bukan permasalahan sosial media, tapi ini adalah mengenai korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah di sana dan mereka sudah benar-benar muak akan hal itu. Dan the top of the everything itu adalah di ban-nya sosial media sehingga mereka tidak bisa bersuara. Kalian bisa lihat bahwa banyak anak-anak muda bahkan pakai seragam sekolah turun ke jalanan untuk demonstrasi. Sehingga pada 8 September, protes mencapai puncaknya, polisi dikerahkan besar-besaran. Mereka itu nggak cuma pakai gas air mata, tapi juga pakai peluru karet katanya, tapi ternyata ada peluru tajam. Dan hasilnya sangatlah tragis, 19 atau bahkan mungkin 20 orang tewas dalam satu hari, lalu ratusan lainnya itu luka-luka dan menjadi jumlah korban terbesar dalam satu aksi protes di Nepal semenjak tahun 2006. Awal mulanya tuntutan rakyat itu cuman cabut larangan media sosial dan juga tolong hilangkan korupsi dari pemerintahan. Tetapi setelah darah tertumpah, tuntutan mereka langsung berubah menjadi Oli must resign. Tapi di tengah kemarahan masyarakat karena hilangnya nyawa tadi, di Perdana Menteri ini malah ngomong, seperti yang sudah gua highlight di bawah ini, bahwa kemerdekaan bangsa lebih besar nilainya daripada hilangnya pekerjaan segelintir orang. Bagaimana mungkin bisa diterima jika ada yang menentang hukum, mengabaikan konstitusi, dan tidak menghormati martabat nasional, kemerdekaan, serta kedaulatan. Setelah mendengarkan ini, massa menjadi semakin marah begitu ya, dan ujung-ujungnya adalah Perdana Menteri KP Sharma Oli sudah resign. Bahkan kalau kalian Google namanya sekarang itu sudah bukan lagi Prime Minister of Nepal, tapi former. Ya lihat tuh, kalian udah bisa lihat former Prime Minister of Nepal sudah diperbarui di Google gitu ya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian ya? Ini by the way, yang namanya Prime Minister di Nepal itu adalah jabatan tertinggi ya di negara tersebut, bukan presiden. Jadi presidennya ada, tapi presiden itu cuma sebagai, kita sebut tuh kayak simbolis lah ya, eksekutif gitu ya. Tapi yang menjalankan pemerintahan itu adalah si Prime Minister. Jadi ini tuh sebenarnya adalah, kalau bisa kita bilang tanda kutip, kemenangan besar bagi warga Nepal ya, yang tuntutannya itu memang sudah dipenuhi. Tetapi at what cost? Nyawa sudah hilang begitu ya, dan mereka tuh sedih banget. Lalu setelah itu netizen-netizen pada ngomong kayak gini, resign itu nggak cukup, karena orang ini harus dibawa pengadilan untuk dihukum, karena ini adalah pembunuhan yang sangatlah brutal.